Oke sahabat, mari kita belajar. Semakin kita banyak belajar, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Untuk itu, jika teman-teman ingin melakukan penyambungan, diusahakan untuk media seedling ini harus dalam keadaan lembab. Jika untuk bibit durian tersebut atau seedling tersebut ini sudah berumur, jadi di sini saya akan melakukan penyambungan untuk seedling tersebut ini berumur sekitar 4 bulan atau 5 bulanan kalau gak salah ini. Jadi jika teman-teman melakukan penyambungan menggunakan seedling yang masih berkecambah, gunakan medianya yang kering ya, supaya tidak terjadi pembusukan di antara seedling di waktu proses penyungkupan. Nah, di sini saya menggunakan entres berjenis durian montong seperti ini, atau juga kalian bisa menggunakan entres berjenis durian apa saja, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Namun untuk memilih entres ini perlu diketahui harus berdaun tua ya dan berdahan sedang, dan diambil dari indukan yang sudah sering berbuah. Nah, di sini sebelumnya saya menggunakan kawah seperti ini, berbulat panjang seperti ini, bulat panjang. Namun untuk di bagian penyayatan tersebut ini pasti ada bagian yang paling besar, yaitu di bagian pembelahan bagian atas. Makanya untuk penyesuaiannya tidak sesuai. Jadi untuk itu saya akan memperbaharui cara tersebut dengan cara seperti ini, yaitu kita lakukan pencetakannya menggunakan paku yang sudah kita runcingkan seperti ini. Jadi supaya lebih fresh dikala kita melakukan pengikatan menggunakan kawat seperti ini. Atau jika teman-teman malas membuat cara seperti ini, bisa juga teman-teman melakukan cara seperti apa saja, disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Enaknya di mana, bisa menggunakan grafting cape ataupun tali biasa ataupun tali plastik yang iris-iris, terserah. Intinya yang kita cari itu keberhasilannya. Nah, di sini saya contohkan seperti ini aja, yaitu supaya di bagian penempelannya itu lebih fresh menggunakan cara seperti ini. Jadi waktu pembukaannya itu lebih besar di bagian atas dibandingkan dengan bagian bawah. Kita langsung melakukan pembelahan seperti ini. Lihat hasilnya seperti apa di bagian akhir video ini ya teman-teman. Jadi untuk penyayatan dan pembelahan entres, sudah sering saya katakan gunakan silet yang bersih dan tajam. Kalau bisa gunakan silet yang baru aja. Lakukan penyayatan seperti ini agak tipis sebelah, supaya lebih fresh dikala kita melakukan penempelan antara seedling dan entres. Setelah itu kita tempelkan, diusahakan antara sisi kiri dan sisi kanan antara seedling dan entres tersebut ini harus saling bertemu walaupun cuma sebelah. Kita pelan-pelan saja teman-teman dalam melakukan sambung pucuknya. Yang penting kita dalam melakukan penyambungannya bisa berhasil dengan sempurna. Jadi cukup seperti ini, tinggal kita dorong. Walaupun tidak full semuanya ini tidak masalah. Yang penting salah satu dari seedling dan entres tersebut ini ada yang menempel. Cukup seperti itu teman-teman. Dan setelah ini seperti biasa kita lakukan penyungkupan menggunakan sungkup plastik. Ini juga bekas, tidak masalah. Yang penting masih kita bisa gunakan. Atau juga teman-teman bisa menggunakan greenhouse untuk penyungkupannya. Dan untuk bawahnya ini saya lakukan pengikatan. Dan setelah saya melakukan pengikatan seperti ini, jadi teman-teman tempatkan ya di tempat yang full tidak terkena sinar matahari secara langsung, apalagi terkena guyuran air hujan. Jangan sekali-kali teman-teman melakukan penyiraman di kala proses penempelan antara seedling dan entres atau sekitar setengah bulan. Lihatlah media ini masih dalam keadaan kering. Jadi setelah beberapa minggu saya melakukan penyambungan, medianya ini belum saya lakukan penyiraman sama sekali, masih dalam keadaan kering. Dan untuk hasil penyambungannya saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semuanya. Seperti inilah hasil sambung pucuk saya yang sudah saya lakukan penyambungan sekitar beberapa minggu kemarin. Untuk itu, untuk memperlihatkan kepada kawan-kawan semua, saya akan lakukan pembukaan sungkup terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat untuk penempelan antara seedling dan entresnya ini sudah hampir sempurna. Seperti ini ya. Dan untuk mata tunasnya juga sekarang sudah agak membesaran dibandingkan dengan sebelumnya kita melakukan penyambungan. Jadi entresnya ini sudah sangat agak besar sekali seperti ini. Dan ini tidak kita lakukan penyungkupan kembali. Namun untuk medianya kita lakukan penyiraman dan ditempatkan di tempat yang full terkena sinar matahari secara langsung.
dan juga kalau bisa ditempatkan di tempat yang terkena guyuran air hujan ya teman-teman. Diusahakan jangan lakukan pembukaan tali pengikat terlebih dahulu apabila masih waktu setengah bulanan. Jadi setelah beberapa minggu kemudiannya atau sebulan lebih boleh kita melakukan pembukaan tali. Jadi jangan kemana-mana. Untuk video selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semuanya. Ini hasilnya setelah beberapa minggu saya melakukan penyambungan untuk bibit durian tersebut. Untuk medianya ini karena saya tempatkan di tempat yang full terkena sinaran matahari secara langsung dan juga guyuran air hujan. Dan untuk pertumbuhannya bisa seperti ini. Nah, untuk mata tunasnya sekarang udah agak membesaran. Ini untuk mata tunas yang bawah ini sebenarnya harus kita patahkan ini, karena mengganggu pertumbuhan mata tunas yang di atas. Jadi kita fokuskan aja ke bagian atas. Jadi mata tunas yang ini, yang di bawah ini kita patahkan aja seperti ini. Tidak masalah. Nah, untuk itu saya akan memperlihatkan kepada kawan-kawan semuanya bagaimana hasil penyambungannya dengan cara kita melakukan pembukaan pengikat tersebut. Nah, kita akan melakukan pembukaan tali pengikatnya. Jadi untuk melakukan pembukaan tali pengikat ini sangat mudah sekali teman-teman kita lakukan pembukaan. Namun jangan menggunakan alat-alat seperti pisau ya. Kita cukup gunakan seperti ini aja. Kita cukup menggunakan tangan. Kita buka pelilitannya pelan-pelan. Jadi untuk tali kawat ini, tali kabel ini, kalau teman-teman ingin melakukan penyambungan, boleh juga teman-teman melakukan penyambungan menggunakan kawat seperti ini yang sudah terpakai seperti ini atau bekas. Ini bisa juga kita manfaatkan kembali. Nah, di bagian penempelannya seperti ini teman-teman sudah menempel dengan cukup baik sekali dibandingkan dengan sebelumnya ya. Kelihatan sudah sangat baik sekali penempelannya. Dan ini saya akan memperlihatkan di bagian penyambungannya dengan cara menyiramkan air supaya lebih jelas. Jadi seperti ini benar-benar sudah menempel dengan sangat cukup baik. Kelihatan? Nah, untuk itu sabung pucuk saya ini karena sudah berhasil dengan sempurna, saya akan tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari seperti biasa dan ditempatkan di tempat yang terkena guyuran air hujan. Dan jika teman-teman ingin melakukan pemupukan, boleh melakukan pemupukan menggunakan pupuk kimia dengan takaran yang rendah saja atau juga menggunakan pupuk organik. Lakukan penyiraman antara pagi hari dan sore hari secara rutin dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.